Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Kita lanjutkan kembali perkembangan investasi saham kita. Minggu lalu gua nggak sempat bikin video, baru sekarang gua sempat. Ini tanggal 4 Februari 2024 hari Minggu. Di video ini kita akan bahas tentang ASII karena ada yang bertanya dan lagi cukup hot juga ini ASII. Walaupun sudah banyak yang bahas ASII, tapi gue tetap akan bahas juga, nggak apa-apa. Lalu akan ada pembahasan sedikit tentang masalah all-in di saham dan diversifikasi. Langsung aja, IHSG minggu ini naik tipis guys ke 7.238. 2 minggu lalu ada di 7.227. Naik 11 poin ya guys. Sebenarnya minggu lalu turun lumayan, tapi minggu ini udah balik lagi. Asing hari Jumat beli 1,4 triliun. Kayaknya Senin ini masih akan naik lagi IHSG. Kalau saham gua harganya pada turun, tapi untuk dividen investor semakin harga saham turun semakin mau beli guys. Jadi masih santai-santai aja harga saham turun. Kalau harga saham turun dan dividen turun baru dia sakit kepala guys. Bulan lalu gue top up 1 juta. Untuk bulan ini gue top up cuma 650.000 aja guys. Tapi ini masih awal bulan, jadi mudah-mudahan gue masih bisa top up lagi nanti. Doain aja. Sebenarnya ini gue ada beli saham tapi di mutasi kas belum tercatat. Karena pencatatan ada di T+2 ya guys, alias 2 hari setelah transaksi. Kalau di transaction history udah kecatat. Ini gue beli PTBA 2 lot. Cuma bisa kebeli 2 lot guys. Jadi gue masih ada cash 143.000 untuk beli saham. BJBR 1160. Turun 25 poin dari 2 minggu lalu di 1185. Saham di sektor perbankan ini gue lagi tertarik sama BMRI guys. Lagi banding-bandingin bagus mana kedepannya untuk dividen investing antara BJBR sama BMRI. Keduanya punya posisi buy di trading plan gue. Jadi nanti kita lihat aja apa yang akan gue punya. Tapi so far yang paling menarik bukan 2 saham ini buat gue, jadi kayaknya nggak nambah dulu. Demas 161 turun 1 poin dari 2 minggu lalu 162. Hari Jumat kemarin sebenarnya gue antri di 161 tapi nggak dapet. Antriannya masih banyak, bursanya keburu tutup. Jadi gue nggak dapat barang. Biasanya gue kalau beli HK tapi ini coba ngantri guys. Coba ngantri tapi malah nggak dapet. Demas tahun lalu kinerjanya bagus, meningkat dari tahun sebelumnya. Target penjualan dia tercapai guys, melebihi target malahan. Jadi gue yakin dividen finalnya juga bagus. Harusnya bisa di atas ekspektasi kita guys. Ekspektasinya itu Rp10 per lembar saham. Lalu kenapa harganya tidak naik? Ya karena bandar maunya begitu guys. Hexa 5.775 turun 150 poin, lumayan. Gue pegang 39 lot. Pengen gue genapin jadi 40 lot, tapi PTBA harganya lebih menggoda guys. Kemudian LPPF 2080 ini naik 30 poin dari minggu lalu. Mungkin harganya lagi dijaga di kisaran ini karena perusahaan ini kabarnya sedang buyback guys. Tapi gue nggak terlalu perhatiin pergerakannya karena buat gue kalau potensi dividennya bagus ya beli aja guys. Urusan bandar mau naikin harga atau turunin itu terserah dia. Lalu MPMX 1015 turun 40 poin dari 2 minggu lalu 1055. Sempat ke 1005 guys paling rendahnya. Kalau di bawah 1000 gue pengen nambah lagi, tapi ternyata abis dari 1005 ini naik lagi ke 1015. PTBA 2540 ini turun guys ya. Hari Jumat sempat ke 2580. Gue beli di pucuk ini 2 lot. Sebenarnya nggak masalah karena menurut gue PTBA itu di bawah 3000 aman-aman aja guys. Sama kayak MPMX kalau di bawah 1000 kalau menurut gue. Cuma tetap aja kalau abis beli terus harganya turun itu rasanya nyebelin guys. Makanya Demas gue antri dan malah nggak dapat barang guys. Padahal mah harusnya beli-beli aja nggak masalah. Ini porto gue PTBA nambah 2 lot, sisanya masih sama. MPMX masih jadi yang paling tinggi, nilainya beda tipis sama Demas. 600.000 aja bedanya. Sekarang kita mau bahas ASII. Tapi intermezzo dulu guys. Buat teman-teman yang mau kursus privat investasi di pasar modal, bisa WA aja di 0812-8817-8730. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Oke kita lanjut. Ini pertanyaannya. Thank you bang, penjelasannya logis dan kece. Makasih. Lanjutkan bang, saya tunggu video selanjutnya. By the way, ASI bagusnya all in apa averaging ya masuknya? Ini maksudnya dollar cost averaging ya. Kalau gue nggak pernah pakai DCA, selalu all in.
Punya uang 1 juta langsung beli semua. Punya 2 juta beli semua. Kemarin punya 650.000 beli PTBA semua, cuma dapat 2 lot. Masih sisa 143 lot, beli Demas semua tapi nggak dapat barang kemarin. Senin mungkin gue beli. Pernah punya 25 juta masuk semua ke MPMX. Kalian juga bisa lihat di video perjalanan investasi gue sebelumnya. Gue nggak pernah DCA guys. Tahun lalu jual MBAP, gue beli Demas 1000 lot 16 jutaan guys langsung. Jadi nggak pernah nahan cash. Tapi all in di sini nggak mesti beli satu emiten aja guys ya. Itu tergantung saat itu kita punya saham menariknya ada berapa. Kalau ada satu yang bagus ya kita beli satu aja all in nggak apa-apa. Kalau ada 2 yang bagus bisa beli dua-duanya dengan proporsi yang sama atau beda-beda. Kalau ada 3 saham boleh beli 3-3-nya dan seterusnya guys. Masalah porto jadi terdiversifikasi ya udah nggak apa-apa. Ini gue terinspirasi dari Peter Lynch waktu ditanya tentang diversifikasi, dia bilang nggak diversifikasi guys. Tapi pas kita lihat portonya ternyata sahamnya ada 400 emiten lebih. Warren Buffett malah terang-terangan nggak diversifikasi. Pas lihat portonya perusahaannya banyak juga guys. Tapi kalau Warren Buffett alasannya agak ngeselin sama kayak Lo Keng Hong. Sahamnya udah habis, duitnya masih banyak. Oke, kita lanjut ke Astra. Ini trading plan gue di Astra untuk tahun 2024. Buy 7.000, sell 11.800. Trading plan ini gue bikin Desember lalu sebelum ada isu pemalsuan dokumen Daihatsu dan masuknya mobil listrik BYD ya guys. Setelah ada isu ini, trading plan gue di ASI tidak berubah. Beli tetap 7.000, jual tetap 11.800. Kenapa? Karena gue punya ekspektasi dividen Astra itu Rp350 dan gue sangat yakin ASI bisa ngasih gue dividen 350. Bahkan lebih di tahun 2024 ini guys. Ini karena SII bukan cuma jualan mobil aja, tapi ada yang lain-lain. Dia ada pertambangan, properti. Dan gue tidak keberatan beli ASII dengan yield 5% yaitu di harga 7.000. Tapi gue tidak mau beli ASII di atas 7.000. Kalau pegang sahamnya masih mau guys di atas 7.000. Tapi kalau harganya 11.800, pegang sahamnya pun gue nggak mau guys. Jadi kalau gue punya ASII dan harganya di atas 11.800, gue akan jual. Sekarang harga ASII di 5.000-an. Kenapa harganya bisa 5.000-an? Itu jangan tanya gue karena gue seorang bandarian. Jawaban bandarian cuma satu, pasti karena bandar maunya begitu. Menurut trading plan gue, di harga 5.000-an ini ASII ada di posisi beli. Terus kenapa gua nggak beli? Jawabannya ada 2. Yang pertama duitnya nggak ada guys. Yang kedua ada yang lebih menarik. Contohnya PTBA yang baru aja gua beli. Ekspektasi gue di PTBA dividennya 400 guys. Dan harganya nggak sampai 3.000. Jadi gua nggak akan beli ASII selama PTBA masih di harga sekarang. Tapi ini gue guys. Karena tiap orang punya penilaiannya masing-masing, belum tentu cuannya itu lebih banyak pegang PTBA daripada ASII. Karena ada capital gain ini guys, bisa aja ASII itu digoreng jauh lebih tinggi daripada PTBA. Karena balik lagi harga suka-suka bandar. Kalau cuma hitung dividen sekarang, PTBA itu lebih unggul guys. Tapi 5 tahun lagi juga belum tentu, bisa jadi ASII yang lebih bagus. Jadi kita juga harus tanya ke diri sendiri, bisa sabar nggak kita pegang PTBA? Bisa sabar nggak kita pegang ASII gitu guys. Oke gitu aja guys video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.